Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh keberkahan ini, di minggu pertama bulan Maulid yang mulia, kita menjadi tamu majelis Padepokan Joko Banyu yang insya Allah Al-Habib Syekh bin Hasan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah majelis kita termuliakan dengan hadirnya para orang tua kita semuanya yang insya Allah Allah berkahi, Allah panjangkan umurnya. Al-Habib Al-Walid Habib Alwi bin Idrus Al-Idrus, Habib Muhammad Al-Hamid, Habib Hasan bin Hamzah Al-Abbas, Habib Salih Asgab, Habib Muhsin, dan Habib Anis Barakbah, Nazul, para habaib, dan para guru, Ustaz Munadi, semuanya. Kita alhamdulillah hadir semuanya untuk bergembira atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh para ulama, inna dzikran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam haditsun syayyibun du atraf. Bahwasannya menceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang akan menyangkut semua fase daripada kesempurnaan. Tidak ada manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas umurnya, tidak malaikat, tidak manusia, tidak makhluk manapun, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Hijr Allah berfirman, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu, umur Nabi sallallahu alaihi wasallam terhitung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap tarikan nafas beliau, setiap detak jantung dan nadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ada di atas muka bumi ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Pernah dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Farid, dan itu ditukil oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam maulidnya, kamulat mahasinuhu walau ahdasana lil badri inda tamamihi lam yakhsifi wa ala tafannuni wasifihi bi wasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi law anna ruhi biyadi wa wahabtuha li mubashiri kudumakum lam ansifi. Beliau pernah menyempurnakan daripada puji-pujiannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 3 ayat. Bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sempurna. Diceritakan dari manapun Nabi itu yang paling sempurna. Ada yang menarik. Beliau katakan, jika ada yang dapat memberikan kabar gembira kepadaku tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang ilmu yang terkait langsung dengan sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang berhubungan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan kepadaku, jika ruhku menjadi harganya terlalu murah, kata beliau. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini datang untuk menyempurnakan dunia kita, kubur kita, dan akhirat kita. Di dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan tentang arti salawat, bagaimana salawat ini difahami. Salawat ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Informasi langsung daripada Allah. Tidak ada makhluk pun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan informasi yang konkret dan yang konkret kepada kita semuanya tentang bagaimana penghargaan Allah kepada sang Nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh para malaikatnya, seluruhnya tidak terkecuali, bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sebagai umatnya, wahai kalian yang beriman, bersalawat dan salam sejahtera kepada Nabi Muhammad SAW.
Arti salawat ay ud'u rabbakum bis salati alaihi. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salawat. Salawat itu artinya di dunia dan ada arti di akhirat. Arti di dunia yang pertama adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Nabi terangkat derajatnya, dan itu sudah Allah pastikan, wa rafa'na laka dzikra. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merahmati umatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melanggengkan agamanya, memenangkan perjuangan umatnya. Semua daripada apa yang Nabi harapkan bagi umat ini dengan selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kepada umat. Karena itulah Nabi SAW menjelaskan, aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah. Yang paling dekat tempatmu pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepada Nabi. Ketika kita bersalawat kepada Nabi SAW, dan disinilah perlombaan itu, tastabiqul khairat, wa limithli hadza falyamalil 'amilun. Perbanyak salawat kepada Nabi SAW tanpa hitungan. Perbanyak salawat, basahi lisan kita dengan salawat apapun silahnya. Karena setiap salawat adalah doa bagi kita untuk diri kita pertama kali dan untuk umat ini, dan itulah yang Nabi SAW inginkan daripada kita. Kepedulian kita kepada sesama. Dikatakan bahwasanya awalul ad-din al-aql wa akhiruhu al-'adl. Bahwasanya agama ini yang pertama kali adalah kecerdasan. Bagaimana kita bijak, kita melihat Al-Quran, ini kita tahu bahwasannya Al-Quran itu semuanya adalah cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Semua kitab suci itu turun sekaligus. Apakah itu Suhuf Ibrahim, apakah itu Zabur, apakah itu Taurat, Musa, Injil, satu malam Allah turunkan kepada sang Nabi dan disampaikan. Akan tetapi Al-Quran turun kepada Nabi SAW munajjaman selama 23 tahun mengikuti alur kehidupan Nabi SAW. Sekali lagi, umur Nabi sangat berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan harga kita sebagai umatnya, yang pertama adalah kita mengenalkan diri kepada sang Nabi, karena informasinya Allah telah jelaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian di akhirat, apa doa kita kepada Nabi? Syafaatnya pada hari kiamat untuk seluruh umat mendapatkannya. Bahwasanya Nabi SAW tidak ridha ada satu umatnya yang masuk ke dalam azab Allah. Nabi SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya umat ini adalah umat al-marhumah, umat yang terakhir. Tidak ada lagi nabi ditunggu setelah Nabi Muhammad kecuali Isa al-Masih akan datang untuk menyempurnakan agama ini. Inna hadzal din bada'a ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Agama ini datang tiba-tiba, membawa perubahan besar, dan nanti ketika mendekati akhir zaman, mendekati hari kiamat, banyak huru-hara akan datang Ali Babahdi, sebelumnya Dajjal, sebelumnya fitnah yang luar biasa, kemudian datang Nabi Isa membunuh Dajjal, kemudian setelah itu fase kiamat telah dimulai. Setelah itu agama ini akan hilang dari dunia. Setelah wafatnya Isa al-Masih, dan dia akan menikah nanti, dan makamnya ada di kota Madinah. Kemudian setelah itu akan datang fase bahwasannya dunia ini gelap kembali dari agama. Orang bangun pagi, Al-Quran sudah terhapus. Kemudian setelah itu tidak akan ada lagi orang mengenal Allah. La taqumus sa'ah wa fil ardi man qala Allah. Dunia ini akan kiamat hanya ketika seluruh manusia luka ibn luka, tidak mengenal lagi nama Allah. Kafir ibnul kafir, kafir anak orang kafir, anak orang kafir. Kalimat Allah pun tidak dikenal lagi di bumi. Jadi kalau ada informasi kiamat tanggal sekian, itu semuanya tidak mungkin terjadi. Karena kiamat akan datang di saat manusia semuanya total kafir, anak orang kafir, cucu orang kafir, kalimat Allah pun tidak dikenal. Hadirin rahimakumullah, syafaat Nabi SAW inilah yang kita harapkan. Ketika kita bergembira atas nama Nabi SAW, maka membutuhkan takzim. Keagungan Nabi SAW kita patri di dalam hati kita. Ulama mengatakan takzim kepada Nabi SAW yang Allah perintahkan di dalam surat Al-Fatah, "Bitusabbihullah wa tuwaqqiruhu wa tu'azziruhu
wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulih wa tusabbihuhu wa tuwaqqiruhu wa tu'azziruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Ini adalah Nabi SAW yang kita agungkan, mengagungkan Nabi yang pertama dengan hati kita, beriman kepadanya, menggambarkan sosoknya yang agung dengan ilmu yang kita pelajari. Bagaimana sejarah Nabi SAW? Ini Maulid Habsyi, ini Maulid Tiba. Seluruh sejarah Nabi SAW dikemas dari yang paling kecil sampai yang paling besar untuk kita mengenalnya, kita gambarkan, kita agungkan dengan hati kita. Yang kedua, dengan lisan kita banyak berselawat kepadanya, mengulang-ulang Al-Quran sebagai misi utamanya. Kemudian kita mempelajari, saling menasihati dalam kebaikan dan mengagungkan Nabi dengan anggota tubuh kita. Kita bermuamalah dengan Islam, dengan amanat di dalam diri kita, di dalam usaha kita, di dalam keluarga kita, dalam semua aspek kehidupan kita. Ini adalah takdim Nabi SAW, yang mana dengan itu Allah akan berkahi kita, keluarga kita, dan insya Allah kepada semua yang menjadi umat Nabi SAW. Dan insya Allah kita berdoa semoga kita diamankan oleh Allah dengan Nabi SAW, dengan berkah Maulid kita aman dari semua musibah di dunia wal akhirah. Hadza wa rahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian adalah kita ucapkan terima kasih